Nah, ketika Sunan Pekik ini bertapa melarikan diri dari Surabaya masuk ke Banyu Sumurup, ini di sini tuh gersang, nggak ada air. Lalu kawulane itu menanyakan, di mana saya harus mandi dan di mana saya harus buang air besar dan di mana saya harus membersihkan diri. Dalam bahasa Jawa, loh kepriye to? Sumurupa to nek kono ana banyu lho. Panjenengan ngertos niku Pak, Pangeran Pekik Pak. Sekedhik ngertos. Nggih, sinten niku Pak? Pangeran Pekik, Pangeran Lamongan, Raden Ronggo Parudrejo. Adipati. Nggih, Adipati Surabaya kaliyan Lamongan niku kakang adik. nggih. Menawa sedanipun pun sedani kaliyan sinuwun pangbono pisan Solo. Rekawasipun menika putranipun Tejanrat ngrebut pacanganipun Loro Hoyi menika. Lajeng kendhapaken mbahipun Pangeran Pekik menika dados kaanggep salah kaliyan ratu. Lajeng menika sedaya swidak gangsal pun hukum lawe. Hukum lawe menika tembungipun hukum gantung. Nggih. Lajeng ingkang boten ditapani pusaka napa mawon boten tedas niku Kanjeng Tumenggung Raden Ronggo Parudrejo. Nika bapakne Basah Sentot pengikutipun Diponegoro menika. Lajeng menika sedanipun dipun tedahaken nek mateni aku iki Kyai Blabar kerisku garitno rajahku kiwa ngaten. Lajeng menika dintenipun dinten Senin Pahing tanggalipun 16. Nika korban niku napa? Planipun besar nggih, plan besar nggih ngaten nika sedanipun. Planipun kula mboten apal ketingalipun nggih. Gameripun ngaten nika sejarahipun. Oh nggih bener ya. Yang terhormat para wisatawan, para peziarah di makam Sunan Pekik, Pangeran Pekik, Banyu Sumurup. Nama saya Dono Puspoko, abdi dalem Reh Surakarta. Bersama Bapak Ngabdul Sirom, pimpinan abdi dalem Ngayogyakarta, Reh Pasaran Dalem Banyu Sumurup. Yang ketiga, Pak Lanjar. Dalam acara hari ini tadi sudah hari Senin tanggal 12 bulan 10 tahun 2020. Seperti biasa diadakan kewajiban daripada semua dalem untuk melaksanakan dawuh dalem tahlil patuh di Pasarian Dalem Banyu Sumurup. Padahal tahlil patuh itu dilaksanakan setiap hari Senin jam 7 sampai selesai dan hari Jumat jam 1 sampai selesai. Namun kewajiban daripada abdi dalem itu bukan hanya patuh saja, setiap hari mesti ada yang menjaga makam ini minimal 3 orang. 1 orang dari Bupati Jurukunci Surakarta, 2 orang dari Kabupaten Jurukunci Ngayogyakarta. Kedinasan pada kewajiban ini dimulai pada jam 7 pagi sampai jam 7 pagi lagi. Jadi ada dawuh 24 jam untuk menjaga makam ini. Dan selamanya tidak ada abdi dalem yang nglirwake dawuh atau badal dawuh dalam hal melaksanakan dawuh dalem
Sinuwun Hamengkubuwana maupun panjenengan dalem Sunan Pakubuwana. Yang dimakamkan di sini perlu para wisatawan dan para peziarah itu mengetahui bahwa yang dimakamkan di sini yang pertama adalah Gusti Kanjeng Pangeran Pekik. Yang kedua Kanjeng Gusti Pangeran Lamongan. Yang ketiga Kanjeng Gusti Ratu Amangkurat. Yang keempat Kanjeng Gusti Pangeran Timur, ya semua penderek daripada Gusdur. Kalau menurut sejarah di dongeng dan riwayat, aslinya Pangeran Pekik itu adalah pangeran dari Surabaya yang dipercaya untuk memegang Kadipaten Surabaya dan dipercaya untuk menaklukkan Kadipaten Lamongan. Namun pada suatu ketika Kanjeng Gusti Pangeran Pekik itu difitnah oleh beberapa prajurit dan oleh beberapa yang bersaing dengan Pangeran Pekik karena saking digdayane Pangeran Pekik difitnah, dianggap melawan Mataram ketika masih dipegang oleh Sultan Agung Prabu Hanyakrokusumo. Sehingga beliau melarikan diri dari Surabaya menuju ke barat. Tetapi sampai di desa Banyusumurup ini kebetulan sudah ketahuan oleh semua prajurit dari Mataram dan akhirnya Mataram membantai seluruh pengikut maupun Sunan Pekik dan lain sebagainya untuk dibunuh dan makanya dimakamkan di setempat makam Banyu Sumurup. Rorohoyi. Rorohoyi yang kami ketahui adalah ketika Mataram dipegang oleh Amangkurat I, itu memerintahkan Pangeran Pekik untuk menyerang daripada Kadipaten Surabaya. Nah, zaman dulu kalau menang perang itu harus membawa putri yang dikehendaki oleh raja. Makanya satu-satunya putri yang dikehendaki oleh raja adalah Rorohoyi. Maka Rorohoyi dibawa ke kerajaan Mataram. Namun karena masih kecil dititipkan oleh Pangeran Pekik untuk dibesarkan terlebih dahulu. Nah, pada waktu itu Pangeran putra daripada Amangkurat I itu merasa punya rasa cinta kepada Rorohoyi. Dengan demikian sampai dengan sakit yang besar. Rekayasa daripada Sunan Pekik itu mengatakan kepada Rorohoyi atau Kanjeng Ratu Amangkurat untuk hadir ke putra raja tersebut tidak untuk melaksanakan percintaan, namun untuk mengusahakan agar sakitnya daripada putra raja itu segera sembuh, dikarenakan sebentar lagi akan dinobatkan. Namun hal tersebut tidak disetujui oleh Amangkurat I, dianggap Sunan Pekik itu melaksanakan sesuatu yang menyimpang daripada perintah raja atau waler atau undang-undang kerajaan. Maka dengan demikian dimarahi Sunan Pekik, lalu dianggap difitnah dan lain sebagainya. Nah, Rorohoyi yang mengetahui bahwa putra raja itu ternyata juga ganteng, merasa juga ada rasa cinta. Demi hal tersebut diperintahkan oleh Amangkurat, kalau memang kamu cinta pada Rorohoyi, kamu harus berani membunuh Rorohoyi. Tetapi putra Amangkurat tidak tega.
Dengan demikian Rorohoyi lalu bunuh diri dengan senjata yang dipegang oleh Amangkurat, putra Amangkurat tersebut. Begitu Rorohoyi lalu dimakamkan di Banyu Sumurup. Banyu Sumurup adalah bisa dikategorikan, bisa banyu itu dari air, sumurup itu bukan murup, bukan menyala. Tapi sumurup dari bahasa Jawa adalah werwo. Nek kono ono banyu. Nek kono ono banyu, dari banyu sumurup itu werwo, nek kono ono banyu. Nah, ketika Sunan Pekik ini bertapa melarikan diri dari Surabaya masuk ke Banyu Sumurup, ini di sini tuh gersang, nggak ada air. Lalu kawulane itu menanyakan, di mana saya harus mandi dan di mana saya harus buang air besar dan di mana saya harus membersihkan diri. Dalam bahasa Jawa, loh kepriye to? Sumurupa to nek kono ana banyu gulu. Sumurupa artinya werwa to. Lah kuwi banyu nang ngisor kono kuwi akhirnya dinamakan Banyu Sumurup. Tetapi versi yang lain ada yang menganggap bahwa di sini pernah saya punya tamu mencari banyu yang murup itu mana. Saya jelaskan tidak ada banyu yang murup. Karena Banyu Sumurup artinya banyu, ya artinya sumurupa atau ketahuilah bahwa di situ ada air, bahasa Indonesianya demikian. Mitos yang karena tidak mau dicungkup, keadaan yang sebenarnya kita tidak tahu. Karena saking lamanya ini sudah 400 abad, 300 abad, mungkin kita mau menanyakan kepada siapapun, sudah nggak ada saksi. Dalam buku sejarah yang diciptakan oleh Purbakala pun tidak menceritakan bahwa di sini tidak bisa dicungkup ataukah tidak mau dicungkup. Namun dalam keadaan yang bisa kita pandang dengan sendirinya, di sini sudah ada ompak-ompak bekas daripada dulunya ada rumah. Tidak maunya dicungkup, ini tidak mau atau tidak boleh. Ini ada dua macam. Kalau beliau tidak mau secara kasat mata, secara kepercayaan, bagaimana dia bicara tidak mau? Ini jadi kita mempunyai tanda tanya, mitosnya memang demikian. Dan ketika di sini dikasih kelambu dikeliling daripada makam tersebut selalu sobek. Kalau orang yang bisa mempercayakan sobeknya itu dari sesuatu mitos, ya monggo. Tapi kalau kita sebagai abdi dalam baru yang mengetahui zamannya sekarang sobeknya tersebut dikarenakan angin. Jadi mitos tersebut kami tidak bisa membuktikan, monggo saja kepada yang dipercaya dan kami tidak menentang kepada siapapun yang mempercayakan bahwa di sini tidak boleh dicungkup. Kalau makam yang dipindah ke medium itu makamnya ada, bukti dari makam itu adalah itu yang tidak ada sekarang. Itu dulu kehendak daripada keluarga di sana, ahli waris di sana untuk minta agar supaya diambil ke Madiun. Ronggo Prawiro Dirjo. Nikon dengan nama Tumenggung Ronggo Prawiro Dirjo. Kalau kita lihat daripada nama Tumenggung, dia sudah berpangkat banyak, berpangkat tinggi. Kalau melihat dari makam, kenapa berpangkat tinggi kok di bawah makamnya di sini? Maka saya kira keluarganya merasa bahwa saya ingin mendewakan, saya ingin memuliakan daripada Romo Tumenggung Prawiro Dirjo, saya pindahkan ke Madiun untuk saya kelola, saya hargai dengan ahli warisnya. Saya kira demikian. Dari faktanya demikian, tidak ada mitos yang itu harus atau itu murco, saya kira tidak ada. Pada hari Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwon, karena yang ziarah di sini ada bermacam-macam. Artinya rame tersebut rame karena apa? Karena yang saudara maksudkan rame karena ziarah. Nah, ziarah di sini ada bermacam-macam. Satu, wisata seperti panjenengan. Dua, ziarah yang memerlukan makam ini untuk ketenangan. Yang ketiga,
memerlukan makam ini untuk sarana permohonan kepada Tuhan melalui Yang Semare di Pasaran Dalem Pangeran Pekik. Caranya kita doakan beliau agar supaya diterima di sisi Tuhan, dimaafkan segala kesalahannya, diberikan ganjaran apa amal kebaikannya. Namun berikanlah Tuhan semua yang diberikan oleh leluhur di sini, berikanlah juga kepada yang meminta tersebut. Kemungkinan saya minta sudah lama cari jodoh, tidak dapat-dapat. Mungkin permintaan saya mau ke pelamaran pekerjaan tidak dapat, mungkin mau punya istri belum dapat, mungkin kewibawaan dan kepangkatan dan lain sebagainya. Begitu, tapi ramenya biasanya malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. Oh, petinggi memang ada hadir ke sini. Satu petinggi yang istilahkan bukan semata-mata ingin ziarah seperti kawula alit, tapi petinggi tersebut meneliti bagaimana suasana daripada makam Banyu Sumurup, termasuk kanjeng daripada ke Yogyakarta, daripada pimpinan abdi dalem, itu petinggi. Petinggi yang kemungkinan barusan saja hadir ke sini adalah kemungkinan beberapa yang menginginkan kedudukan juga ada. Yang penjara cerita cuma saya terima cerita daripada seorang ahli sejarah menceritakan bahwa saya memang menanyakan bahwa kenapa di sini batu nisannya kok lawase podo, kok istilahkan kok ora iki anyar iki lawas. Oh tidak, karena ini pembantaian. Ini dibantai dan dibunuh sekaligus dikubur sama-sama. Itu aja yang saya tanyakan. Ada hubungan baik dengan, karena Pangeran Pekik tersebut adalah kalau tidak keliru itu menantu. Biarpun ya. Rayi Dalem IP. Rayi Dalem IP, jadi Rayi IP ne. Rayi IP, jadi upamane adik Sultan Agung itu Mbak Yune Sunan Pekik itu dipek selir sama Sultan Agung. Rayu itu adiknya IP. Itu hubungan keluarganya demikian. Pesan daripada kami bahwa abdi dalem Yogyakarta dan Surakarta yang sudah memenuhi dawuh daripada sampean dalem ingkang sinuwun Hamengkubuwana saha sampean dalem ingkang sinuwun Sunan Pakubuwana, kami mengharap kepada wisatawan bersejarah berkunjunglah kepada Banyu Sumurup, karena Banyu Sumurup ini adalah sebagian kecil daripada budaya yang diterapkan di Indonesia. Kami mohon biarpun panjenengan rawuh di sini dengan ramai, dengan waktu yang lenggar, dengan suasana yang baik, jagalah Banyu Sumurup ini agar sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Jangan sampai kebudayaan Indonesia ini luntur, sehingga keistimewaan Yogyakarta khususnya yang disengkuyung oleh semua warga negara Indonesia tetap jaya, tetap eksis sesuai dengan apa yang diterapkan di kota Yogyakarta.